Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jadikanku jamaah rindu hadirat-Mu. Ku sembah Kudus, Kuduslah Tuhan, dan sejuta mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jadikanku jamaah rindu hadirat-Mu. Ku sembah Kuduslah Tuhan, dan ku sejuta mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Ku sembah Kuduslah Tuhan, dan ku sejuta mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Ku sembah Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sejuta mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada pagi hari ini. Kami sudah memasuki bulan ke-7 tahun 2020. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, kasih setia kepada kami sampai hari ini juga Tuhan. Tuhan, kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Kau berkati ibadah kami, berkati hati kami dan pikiran kami untuk fokus boleh beribadah padamu Tuhan, dan kami akan beribadah kiranya Tuhan berkati setiap penata lain juga, dan Kau berkati hamba-Nya yang akan mulai memberitakan firman Tuhan juga. Tuhan berkati kami semua, dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya. Sebelumnya mari kita naikkan pujian seperti Usai Naus.
Selamat pagi Jemaat GKR Cabang Angke yang dikasihi Yesus Kristus. Apa kabar saudara? Saya rindu dan saya berdoa kiranya saudara semua dalam kondisi sehat dalam pemeliharaan Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur karena pagi hari ini Tuhan kembali memberikan waktu dan kesempatan bagi kita boleh bersama-sama beribadah, memuji-muji Tuhan dan akan belajar kebenaran firman Tuhan. Tuhan kembali memberikan kita kesempatan memasuki satu bulan yang baru, yaitu bulan yang ke-7. Sebelum kita merenungkan bagian firman Tuhan pagi hari ini, saya mengajak saudara kita boleh bersama-sama berdoa. Mari berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau terus menyatakan kasih pemeliharaanmu atas kehidupan kami Tuhan. Engkau menopang kami. Hari ini kami boleh memasuki bulan yang ke-7 di tahun 2020. Di minggu yang pertama kami memuji-muji Tuhan. Kami akan belajar firman Tuhan dan juga berbagian di dalam perjamuan Tuhan. Mari Tuhan, Engkau kuduskan kami layak di hadapan Tuhan. Biar Roh Kudus menolong kami boleh tertuju hati dan pikiran kami hanya kepada kebenaran firman Tuhan, sehingga kami boleh menikmati berkat-Mu. Firman Tuhan boleh mengubahkan kehidupan kami. Hidup kami semakin berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, berbicara kepada setiap kami dan tolong hamba-Mu yang men-sharingkan firman Tuhan. Di dalam nama Kristus Yesus, penebus dan juru selamat kami hidup, kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, untuk perenungan kita pagi hari ini, saya mengajak kita membaca satu bagian firman Tuhan yang terambil dari 1 Samuel pasal yang ke-5, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-5. Saya berharap saudara membaca bersama-sama dengan saya dari Alkitab kita masing-masing. 1 Samuel 5 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Sesudah orang Filistin merampas tabut Allah, maka mereka membawanya dari Ebenezer ke Asdod. Orang Filistin mengambil tabut Allah itu, dibawanya masuk ke kuil Dagon dan diletakkan di sisi Dagon. Ketika orang-orang Asdod bangun pagi-pagi pada keesokan harinya, tampaklah Dagon terjatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan tabut Tuhan. Lalu mereka mengambil Dagon itu dan mengembalikannya ke tempatnya. Tetapi ketika keesokan harinya mereka bangun pagi-pagi, tampaklah Dagon terjatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan tabut Tuhan. Tetapi kepala Dagon dan kedua belah tangannya terpenggal dan terpelanting ke ambang pintu. Hanya badan Dagon itu yang masih tinggal. Itulah sebabnya para imam Dagon dan semua orang yang masuk ke dalam kuil Dagon tidak menginjak ambang pintu rumah Dagon yang di Asdod sampai hari ini. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, perenungan kita pagi hari ini saya beri tema Tuhan membela dirinya sendiri. Kalau kita memperhatikan saudaraku di dalam kehidupan dunia atau di dalam kehidupan banyak orang yang mengaku atau merasa dirinya beragama, bertuhan. Ketika mereka mendengar agamanya dihina, ketika mereka mendengar Tuhannya dihina, maka mereka akan berlomba-lomba untuk membela Tuhannya. Bila perlu mempertaruhkan nyawa untuk membela Tuhannya dengan cara membunuh orang lain yang telah menghina Tuhannya itu. Tetapi jika kita berpikir dengan logis, apakah Tuhan itu perlu dibela? Jikalau dia Tuhan, tidak sanggupkah dia membela diri sendiri? Tetapi jikalau dia bukan Tuhan, maka dia akan perlu dibela oleh orang-orang yang mengikutinya. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, ketika kita berbicara mengenai Tuhan membela dirinya sendiri, dari ayat-ayat yang barusan kita baca, saya mengajak kita untuk melihat apakah yang telah terjadi sehingga Tuhan harus membela dirinya sendiri. Dan dengan cara apa Tuhan membela diri? Saudaraku, hal yang pertama mari kita lihat bahwa orang Filistin telah merendahkan Allah Israel. Dari ayat yang pertama hingga ayat yang kedua pembacaan kita tadi, dikatakan sesudah orang Filistin merampas tabut Allah, maka mereka membawanya dari Ebenezer ke Asdod. Orang Filistin mengambil tabut Allah itu, dibawanya masuk ke kuil Dagon dan diletakkannya di sisi Dagon.
Saudara, tindakan orang Filistin membawa tabut Allah dan menempatkannya di sisi patung dewa Dagon jelas sebagai ungkapan sukacita karena mereka telah mengalahkan orang Israel dan menawan Allah mereka yang dipersonifikasikan dengan tabut Allah. Lalu kenapa mereka harus menempatkan tabut Allah itu di dalam kuil dewa Dagon dan menempatkannya di samping dewa Dagon sembahan orang Filistin kota Asdod tersebut? Ada dua kemungkinan pemikiran, saudara. Pemikiran yang pertama, bahwa orang Filistin mensejajarkan Allah Israel dengan Dagon dan dengan dewa-dewi sembahan orang-orang bangsa lain di sekitar mereka. Saudara, di dalam pandangan orang Filistin khususnya dan bangsa-bangsa penyembah berhala pada umumnya, jikalau mereka mengalahkan satu bangsa, maka bangsa pemenang itu akan mengambil patung dewa sembahan bangsa yang dikalahkan itu, lalu dibawa ke dalam kuil bangsa yang menang itu untuk ditambahkan ke dalam jajaran dewa sembahan mereka. Saudara, maka kemudian orang Filistin mengambil tabut Allah dan menempatkannya di kuil dewa Dagon karena ingin menjadikan tabut Allah sebagai salah satu dewa sembahan mereka. Saudara, tindakan mereka memang sepertinya sedang menghormati Allah dengan menjadikan dia sebagai salah satu dari dewa sembahan mereka. Tetapi jelas, saudara, tindakan ini didasarkan kepada konsep dan pengertian yang salah. Mereka beranggapan bahwa Allah Israel sama atau sederajat dengan ilah sembahan mereka, sama atau sederajat dengan patung atau dewa-dewi sembahan bangsa-bangsa lain yang ada di sekitar mereka. Tetapi jelas, saudara, bahwa Allah tidak akan pernah berkenan untuk dipersamakan atau disejajarkan dengan siapapun dan dengan apapun, atau dengan dewa-dewi bangsa manapun, sebab dia berbeda dari segala ilah dan sembahan siapapun di muka bumi ini. Dia adalah Allah yang hidup. Dia adalah Allah yang esa, yang berdaulat. Saudaraku, pemikiran yang kedua yang mendasari kenapa orang Filistin membawa tabut Allah, menempatkannya di kuil dewa Dagon dan di samping dewa Dagon. Hal kedua ialah karena mereka berpikir kemenangan orang Filistin juga adalah kemenangan dewa mereka. Kekalahan orang Israel juga adalah kekalahan Allah mereka. Dan jikalau Dagon telah menang atas Allah Israel, maka mereka akan membawa Allah Israel itu kepada dewa Dagon sebagai trofi atau sebagai upeti kemenangan. Ketika mereka membawa tabut Allah kepada Dagon, mereka seolah-olah ingin berkata, inilah Allah orang Israel yang telah engkau taklukkan itu, maka kami membawa kepadamu sebagai piala atau trofi kemenangan bagimu, dewa Dagon. Mari kita membandingkan dengan Hakim-Hakim pasal yang ke-16 ayat yang ke-23 sampai 24. Ya, dikatakan demikian. Sesudah itu berkumpullah raja-raja kota orang Filistin untuk mengadakan perayaan korban sembelihan yang besar kepada Dagon Allah mereka, dan untuk bersukaria karena kata mereka, telah diserahkan oleh Allah kita ke dalam tangan kita Simson musuh kita. Dan ketika orang banyak melihat Simson, mereka memuji Allah mereka sambil berseru, telah diserahkan oleh Allah kita ke dalam tangan kita musuh kita, perusak tanah kita, dan yang membunuh banyak teman kita. Saudara, perhatikan di dua ayat ini, jelas orang Filistin berpikir bahwa kemenangan mereka adalah kemenangan dewa mereka, yaitu khususnya dewa Dagon. Saudaraku, tindakan mensejajarkan Allah Israel dengan dewa-dewi, memberikan tabut Allah itu sebagai trofi kepada dewa Dagon, jelas adalah tindakan yang menghinakan dan merendahkan Tuhan. Adalah tindakan yang tidak menghormati kemuliaan dan kekudusan Allah. Kenapa? Allah Israel adalah Allah yang hidup,
Allah Israel adalah Allah pencipta dan bukan ciptaan, dan bukan buatan karya cipta manusia. Allah Israel adalah Allah yang berkuasa dan berdaulat atas semesta dan segala isinya. Ia tidak pernah takluk kepada apapun dan kepada siapapun atau kepada dewa manapun. Ia adalah Allah yang patut disembah. Saudaraku, mungkin kita berpikir bahwa orang-orang Filistin ini adalah orang-orang bodoh, bangsa keledai. Tetapi saudara, sebelum kita menghakimi orang Filistin sebagai bangsa yang bodoh atau bangsa keledai, mari coba kita melihat kepada diri kita. Apakah kira-kira kehidupan kita lebih baik daripada kehidupan orang Filistin? Jangan-jangan kita sendiri pun tidak jauh berbeda dengan mereka. Mungkin kita berkata, oh saya tidak merendahkan Tuhan, saya tidak mensejajarkan dia dengan patung apapun. Tetapi mari lihat ke dalam kehidupan kita, saudara. Kita bukan hanya mensejajarkan Allah dengan hal materi, tetapi bahkan sering lebih meninggikan hal materi ketimbang dengan Allah. Kita lebih mengejar pekerjaan, bisnis, dan kantau kita dibandingkan dengan Tuhan. Kita lebih sering meninggalkan ibadah dan pelayanan kita ketimbang pekerjaan dan usaha kita. Dan seberapa banyak orang yang mengaku dirinya orang Kristen bahkan rela mengganti Tuhannya dengan teman hidup atau dengan jabatan yang ditawarkan kepadanya. Saya tidak bermaksud menghakimi saudara, tetapi Anda dapat melihat kepada dirimu sendiri. Apakah engkau dan saya lebih baik daripada orang Filistin atau sama bodohnya? Hal yang kedua, saudara, tindakan Allah untuk membela dirinya. Di dalam ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-12. Karena dia adalah Allah yang hidup, Allah yang berdaulat, dan Allah yang berkuasa, sesungguhnya Allah tidak membutuhkan manusia untuk membela kedaulatannya. Jikalau dia adalah Allah, ia akan membela diri sendiri. Dan karena Allah Israel, Allah yang saudara dan saya sembah adalah Allah yang benar, maka ia tidak pernah meminta Anda dan saya untuk membela dia. Tetapi ia akan membela dirinya sendiri. Saudara, mari kita coba memperhatikan satu bagian firman Tuhan dari Hakim-Hakim 6 ayat yang ke-31. Ini adalah perkataan Yoas ayah Gideon kepada orang-orang Israel yang mencoba membela Baal, yang mezbahnya dirobohkan oleh Gideon. Dia berkata demikian, kamu mau berjuang membela Baal atau kamu mau menolong dia? Siapa yang berjuang membela Baal akan dihukum mati sebelum pagi. Jikalau Baal itu Allah, biarlah ia berjuang membela diri sendiri setelah mezbahnya dirobohkan orang. Saudaraku, apakah Baal mampu membela dirinya? Tidak, sebab dia adalah berhala, dia bukan Tuhan. Jikalau Allah orang lain perlu dibela, Allahkah dia demikian yang perlu dibela? Saudaraku, jikalau Allah itu Allah, maka biarlah dia membela dirinya. Dan hal itulah yang dilakukan oleh Allah Israel, Allah yang kau dan saya sembah, Allah yang sanggup membela dirinya sendiri. Maka di dalam ayat yang ketiga hingga ayat yang kelima jelas memperlihatkan kepada kita bahwa Allah Israel bukanlah ilah yang dapat mereka persamakan dengan dewa-dewi bangsa lain, tetapi dia adalah Allah yang berdaulat. Dengan cara apa Allah membela dirinya sendiri? Yang pertama, saudara, Allah membuat patung dewa Dagon sujud di hadapannya. Saudara, ketika pagi-pagi para penyembah dewa Dagon akan memberikan penyembahan mereka kepada dewa Dagon, tampaklah kepada mereka bahwa patung dewa Dagon telah terjatuh, sebagaimana dikatakan di dalam ayat yang ketiga b. Tampaklah Dagon terjatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan tabut Tuhan. Hal yang sama terjadi lagi esok harinya ketika para penyembah berhala yang akan memberikan penyembahan mereka kepada dewa Dagon. Tetapi dalam ayat yang keempat b juga dikatakan, tampaklah Dagon terjatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan tabut Allah.
Saudara, mungkin kita berpikir bahwa jikalau manusia tidak memuliakan Allah, maka Allah akan kekurangan kemuliaan atau akan kehilangan kemuliaan. Tetapi perhatikan saudaraku, bahwa jikalau manusia tidak memuliakan Allah, jikalau manusia tidak menghormati Allah, maka ia akan menghormati diri sendiri, dia akan membela kemuliaan dan kekudusannya sendiri. Jikalau Anda dan saya tidak menghormati dan memuliakan Tuhan, maka ia bahkan sanggup menjadikan dewa daging untuk menyembah kepada Dia. Saudara, mari kita bandingkan dengan apa yang tertulis dalam Lukas pasal yang ke-19 ayat yang ke-37 sampai 40. Ketika Yesus memasuki Yerusalem menjelang ia ditangkap dan disalibkan, maka murid-muridnya berteriak-teriak sambil berkata, "Diberkatilah dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan." Saudaraku, maka di dalam ayat yang ke-39 dikatakan, beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, tegurlah murid-muridmu itu." Maka di dalam ayat yang ke-40 Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, jikalau mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak." Saudara, apa yang dimaksudkan oleh Yesus? Saya mencoba memahami dengan sederhana. Yesus sedang ingin berkata, jikalau engkau menyuruh aku mendiamkan orang-orang memuji aku ini, maka ketahuilah, batu-batu ini akan berteriak untuk memuji aku. Saudaraku, engkau dan saya diciptakan oleh Tuhan adalah untuk memuliakan Dia. Engkau dan saya ditebus oleh Kristus adalah untuk memuliakan Dia. Tetapi jika engkau dan saya tidak menggunakan hak istimewa itu untuk memuliakan Dia, tetapi mengagungkan dirimu sendiri, memuliakan dirimu sendiri, mengagungkan dan memuliakan hal yang ada pada dirimu dan pada dirimu, maka Tuhan akan memuliakan dirinya sendiri dengan caranya sendiri. Bahkan bila perlu, Dia akan memakai hal-hal materi untuk memuliakan nama-Nya. Saudaraku, apa yang dapat kita pelajari dari ini? Mari jangan pernah merasa bangga dan hebat jikalau kita sudah melayani dan memuliakan Allah. Melayani dan memuliakan Allah itu adalah kewajiban kita sebagai umat ciptaannya dan sebagai umat tebusannya. Jikalau engkau dan saya tidak mau memuliakan Dia, ketahuilah bahwa Allah memuliakan diri sendiri dengan caranya sendiri. Bahkan bila perlu, Dia akan memakai hal-hal materi di sekitar kita untuk mendatangkan kemuliaan bagi nama-Nya. Karena itu jikalau engkau dan saya diberikan kesempatan, diberikan hak istimewa untuk melayani Tuhan, diberikan hak istimewa untuk memuliakan Tuhan, muliakanlah Ia dengan segenap hidupmu. Hal yang kedua apa yang dilakukan oleh Allah untuk membela kemuliaannya dan kekudusannya. Dia menghajar penduduk Filistin dengan borok. Ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-12. Saudaraku, hal yang kedua yang dilakukan oleh Allah untuk membela kemuliaannya adalah dengan menyatakan kuasanya melalui menghajar penduduk Filistin dengan borok-borok. Perhatikan di dalam ayat yang ke-6 dikatakan, ketika tabut Allah itu ada di Asdod, maka tangan Tuhan menghajar penduduk Asdod dengan borok-borok. Dan ayat yang ke-9, ketika tabut Allah itu ada di Gad, maka tangan Tuhan menghajar penduduk Gad dengan borok-borok. Dan perhatikan ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-12. Ketika tabut Allah itu akan dipindahkan ke kota Ekron, maka seluruh penduduk kota Ekron berteriak menolaknya. Dan ayat yang ke-11 dikatakan, di seluruh kota itu ada kegemparan maut. Tangan Allah menekan orang-orang di sana dengan sangat berat. Dan ayat yang ke-12b, teriakan kota itu naik ke langit. Kenapa saudara? Ada penghukuman Tuhan, ada hajaran Tuhan, ada kegentaran yang tercipta di dalam kehidupan orang-orang Filistin karena Tuhan menghukum mereka. Saudaraku, jikalau manusia tidak memuliakan Allah sebagaimana seharusnya memang manusia memuliakan Allah, maka Allah
akan memberikan konsekuensi logis. Saudara perhatikan bahwa konteks dari pembacaan kita ini sesungguhnya dimulai dari pasal sebelumnya. Bahkan dimulai dari pasal yang ketiga. Ketika orang-orang Israel berdosa, Imam Eli berdosa, dan dua anak Imam Eli juga melakukan dosa, maka seluruh bangsa Israel berdosa, membuat Tuhan murka. Maka Tuhan menghukum mereka dengan mendatangkan orang Filistin memerangi mereka. Mereka mengalami kekalahan, bahkan tabut Allah ditawan atau dibawa ke negeri Filistin. Saudara, kemudian di negeri Filistin, orang-orang Filistin juga tidak menghormati Tuhan, maka Tuhan juga menghukum mereka. Saudara, perhatikan, jikalau manusia tidak memuliakan Allah, jikalau manusia tidak menghormati Allah, maka manusia akan menanggung konsekuensi logis. Saudaraku, tindakan Allah membuat patung dewa Dagon sujud di hadapannya 2 kali, bahkan menghukum orang-orang Filistin dengan borok-borok atau penyakit pes yang disebabkan oleh tikus-tikus. Bahkan banyak yang mengalami kematian, memperlihatkan kepada mereka, memperlihatkan kepada kita akan superioritas Allah, akan dewa-dewi yang disembah oleh bangsa-bangsa, khususnya bangsa Filistin pada waktu itu. Memperlihatkan superioritas dan kedaulatan Allah atas manusia dan atas semesta yang diciptakan oleh Allah. Oleh karena itu, saudaraku, kebenaran ini memperlihatkan kepada mereka 2 pilihan. Yang pertama, berbalik kepada Allah karena telah melihat bukti dari kedahsyatan Allah, atau tetap dengan segala keyakinan kepercayaan mereka dan menganggap peristiwa itu hanya sebuah peristiwa kebetulan saja. Tetapi ternyata, saudaraku, Alkitab memberitahu kepada kita bahwa pilihan kedua itulah yang diambil oleh orang Filistin. Mereka menganggap bahwa penghukuman itu hanyalah sebuah peristiwa kebetulan. Mereka tidak meyakini atau hampir-hampir menutup mata bahwa itu adalah penghukuman daripada Allah. Saudaraku, bukankah hal seperti ini banyak dilakukan oleh manusia, bahkan di zaman modern ini? Ketika engkau dan saya berdosa, ketika engkau dan saya tidak menghormati kekudusan Allah, lalu kemudian Allah memberikan peringatan kepada kita untuk berbalik, menghormati Dia dan menghormati kekudusan. Tetapi seringkali kita menganggapnya sepele dan menganggap bahwa peringatan itu hanya sebuah peristiwa yang terjadi kebetulan begitu saja. Saudaraku, jikalau engkau dan saya berbalik untuk menjadi orang-orang menghormati Allah, maka kita akan menjadi orang-orang yang berkati oleh Allah. Tetapi jikalau engkau dan saya memilih untuk menjalani kehidupan tetap dengan keyakinan kita yang lama, maka engkau dan saya memutuskan untuk berada tetap di bawah murka Allah. Dan itulah yang dilakukan oleh orang-orang Filistin. Mereka tidak mau berbalik kepada Allah, tetapi tetap di dalam keyakinan mereka untuk menyembah Baal. Saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus, melihat apa yang diperbuat oleh Allah, bahwa Dia adalah Allah yang berdaulat, Dia adalah Allah yang dahsyat, Dia adalah Allah pencipta yang tidak bisa disamakan atau disejajarkan dengan apapun, dengan siapapun, dan dengan dewa-dewi manapun. Apakah engkau dan saya bangga memiliki Allah yang demikian? Secara pribadi saya sangat bangga memiliki Allah yang demikian. Tetapi pertanyaan yang perlu kita pikirkan adalah, jikalau engkau dan saya bangga memiliki Allah yang hidup itu, jikalau engkau dan saya bangga memiliki Allah yang dahsyat itu, apakah Allah bangga dengan kehidupan dan dengan kehidupan? Apakah Allah akan bangga melihat kehidupan kita karena kita hidup berkenan kepadanya dan memuliakan Dia, menghormati kekudusan? Atau Dia akan sama kecewanya melihat bangsa Israel dan melihat orang Filistin yang merendahkan kekudusan Allah di dalam kehidupan mereka? Saudaraku, mari, jikalau engkau dan saya menemukan diri hari ini bahwa kita sedang merendahkan Tuhan, kita sedang tidak memuliakan Tuhan,
kita sedang tidak menghormati kekudusan Tuhan. Ini waktunya engkau dan saya berbalik untuk menghormati Allah. Jangan biarkan sampai penghukuman itu datang menimpamu dan menimpa, lalu kemudian baru kita bertobat. Biarlah kebenaran firman Tuhan pagi hari boleh mengingatkan kita. Ini adalah kesempatan bagi kita untuk berbalik menjadi pribadi-pribadi yang menghormati Tuhan. Karena jika engkau dan saya tidak menghormati Tuhan, maka Dia akan menghormati diri sendiri. Jika engkau dan saya tidak memuliakan Tuhan atau merendahkan Tuhan, maka Dia akan membela diri sendiri. Bahkan bila perlu, Dia akan memakai hal materi yang di sekitar kehidupan kita untuk memuliakan dirinya. Tuhan kiranya menolong Anda dan saya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Bapa karena kebenaran firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kami bahwa seyogianya kami sebagai umat ciptaan, sebagai umat tebusan, menjadi orang-orang yang memuliakan Engkau, menjadi orang-orang yang menghormati kemuliaan dan kekudusan Tuhan. Namun dalam realitanya Tuhan, kami seringkali merendahkan Tuhan, kami seringkali mempersemakan Tuhan dengan hal-hal yang ada di dalam kehidupan kami, dengan pekerjaan kami, dengan profesi kami, dengan jabatan kami, dengan kekayaan kami, atau dengan apapun yang ada di kehidupan kami. Tuhan ampuni kami. Biarlah di dalam kesempatan hidup yang masih Tuhan percayakan kepada kami boleh berbalik menjadi orang-orang yang mengagungkan Tuhan sebelum Engkau menghukum. Karena Tuhan tidak akan pernah mau direndahkan dan tidak akan pernah mau dipersamakan dengan apapun. Bapa di dalam surga, pagi hari juga kami berdoa bersyafaat bersama-sama untuk seluruh jemaat-Mu di KKR Cabang Angke. Berkatilah usaha pekerjaan mereka, berkatilah kesehatan mereka. Yang sakit Engkau jamah sembuhkan, pulihkan. Yang sehat Tuhan tetap peliharakan. Yang kehilangan pekerjaan, buka jalan untuk memperoleh pekerjaan dan memperoleh penghasilan. Yang mengalami pengurangan dalam penghasilan karena gaji mereka dipotong, biar Tuhan tetap menolong mereka mengelola dengan bijak segala berkat-Mu. Dan biarlah kami juga boleh mengingat bahwa pekerjaan Tuhan juga membutuhkan dukungan dana dari kami. Karena itu, biarlah Engkau memberkati setiap persembahan yang kami berikan. Setelah kami ibadah, kami boleh mendukung pekerjaan Tuhan, sehingga pekerjaan Tuhan boleh tetap berlangsung dengan baik. Terima kasih Bapa, berkati kami semua. Sebentar kami akan mengikuti perjamuan Tuhan. Kuduskan, layakkan kami boleh berbagian di dalam perjamuan Tuhan. Ini doa dan ucapan syukur kami Bapa, di dalam nama Kristus Yesus. Amin. Jemaat GKR Cabang Angke yang dikasihi Yesus Kristus, kita bersyukur dalam ibadah pagi hari Tuhan memberi kesempatan bagi kita boleh berbagian dalam perjamuan Tuhan. Sebelum kita mengikutinya, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan yang menjadi perhatian kita. Yang pertama, saudara, perjamuan Tuhan ini diperuntukkan bagi mereka yang sudah percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Tetapi oleh gereja kita juga menetapkan bagi mereka yang sudah dibaptis atau di sini. Yang kedua, bahwa perjamuan Tuhan ini tidak mengandung unsur mistis, sehingga saudara tidak perlu mengambil dan membawanya ke rumah untuk diberikan kepada anggota keluarga yang sakit, dan harapan bahwa mujizat Tuhan dinyatakan ketika mereka mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan ini. Yang ketiga, bahwa perjamuan Tuhan ini tidak peruntukan bagi anak-anak. Jadi bagi saudara yang membawa anak kecil, tidak diperkenankan untuk mengambil roti atau cawan dan memberikannya kepada anak saudara. Yang keempat, ketika saudara akan mengikuti perjamuan Tuhan ini, setelah saudara mengambil roti dan mengambil cawan, harap saudara berdoa, memohon Tuhan melayakkan untuk boleh berbagian di dalam perjamuan Tuhan. Demikian dasar pelaksanaan perjamuan Tuhan dari 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 29. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku.
Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya." Saudara, malam pada waktu Yesus diserahkan, ia mengambil roti, mengucap syukur atasnya, memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Lalu Yesus mengambil cawan dan berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Oleh sebab itu, saudaraku, mari kita mengangkat roti yang sudah kita siapkan masing-masing di tangan kanan kita. Roti ini melambangkan tubuh Yesus yang dipecah-pecahkan bagi kita. Mari kita terima dengan syukur kepada Tuhan. Dan kita mengangkat cawan yang melambangkan darah Yesus Kristus yang tercurah di bukit Golgota bagi penebusan dosa kita. Mari kita terima dengan syukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami menaikkan syukur kepada Bapa oleh karena Engkau begitu baik bagi kami. Engkau rela memberikan anak Yesus Kristus mati di bukit Golgota bagi penebusan dosa kami. Terima kasih untuk karya-Mu. Terima kasih juga sepanjang 1 bulan lagi Engkau sudah memelihara memberkati kami dan memberikan waktu dan kesempatan bagi kami jemaat-Mu boleh bersama-sama berbagian dalam perjamuan Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah melalui perjamuan Tuhan ini kami diingatkan kembali akan kebaikan dan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami, dan juga memotivasi kami untuk boleh hidup tetap berkenan kepada Tuhan dalam hari-hari kehidupan yang masih Tuhan percayakan. Hidup kami boleh menyenangkan Engkau, hidup kami boleh semakin menyerupai Kristus, dan hidup kami menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih untuk perjamuan Tuhan yang sudah Engkau pimpin pada pagi hari ini. Di dalam nama Kristus Yesus, kami menaikkan syukur dan doa kami. Amin. Baik, untuk meresponi firman Tuhan yang sudah kita dengar dan kita akan menutup ibadah kita naikkan satu pujian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih
Saudara, kita akan segera mengakhiri ibadat kita. Saya mengundang saudara bersama-sama berdiri dan kita akan terima berkat daripada Tuhan. Pergilah, arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan, laksanakanlah firman Tuhan yang sudah kita dengar dan terima berkat yang daripada Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa kita, damai sejahtera di dalam Kristus Yesus, persekutuan, pimpinan, kekuatan, serta pertolongan dari Roh Kudus menyertai dan memberkati saudara sekalian dari pagi hari ini lagi sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Sebelum saudara bersatu teduh, mari kita memperhatikan beberapa warta melalui slide berikut. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus berkati kita semua.